Terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harusnya dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan belajar. Jadi setelah belajar tentang materi ini, diharapkan nanti kalian atau kita bisa menganalisis ya, tata cara mengurus jenazah itu seperti apa, mulai dari memandikan sampai ke menguburkan. Ini kemudian KD 4.7 penyajian atau menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Setelah menganalisis, diharapkan itu bisa menyajikan secara langsung. Apa menyajikan? Menyajikan itu dalam bentuk praktek. Misalkan cara mengkafannya jenazah. Ini hanya menunjukkan ya. Menunjukkan itu nggak harus hafal. Karena nanti bisa ada beberapa dalil, kemudian kita bisa menunjukkan dalilnya. Kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Bisa menjelaskan dalilnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, ini bisa membuat sebuah analisa tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang berikutnya, ini bisa menganalisis hikmah dari pelaksanaan memandikan. Jadi setelah tahu caranya, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, kita bisa terlibat di situ, bisa memandikan, bisa mengkafani, dan tahu tata caranya. Nah, ini dari gambar ini bisa dilihat, ini adalah proses perawatan jenazah. Siapa yang pernah ikut dalam kegiatan seperti ini, saya ikut memandikan, ikut mengkafani, ada yang pernah? Pernah memandikan? Oke. Nah, ini adalah proses ya, perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ini nanti akan mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Kita lihat sebentar. Rahim tunggu kan nak? Udah anakku, Rahim, makan kau dulu nak. Buru-buru kau pak, terlambat kau dia. Rahim, makan kau dulu nak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Dipilih. Nah, kamu di ujian, usahakan jangan seperti ini pakaian karena dikasih masuk. Kenapa Rima? Kan saya gitu, sama juga. Tapi kamu tinggal aku. Ada kan begitu, mama melihat baik, ada baik seperti ini. Kita itu mereka di kampus ini, betul ya? Parutan untuk menghaluskan juruk huruf tersebut. Nah, baru kita letakkan di dalam
wadah seperti ini dan kita berikan air. Nah, kemudian kain penutup, ya, kain penutup mayat, artinya jenazah ini tidak boleh kita lihat auratnya. Nah, ini adalah jenazah dari korban kecelakaan. Nah, kita lihat ya, tangannya patah, yang satu juga entah kemana, ya. Kemudian kakinya juga mengalami cedera. Nah, kemudian handuk yang kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, kemudian sabun, ya, sabun boleh kita gunakan sabun batang, ya, tapi sabun batang ini harus kita haluskan juga dulu. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan sabun cair seperti ini. Nah, kemudian kita juga gunakan sampo. Nah, sampo juga kita gunakan untuk membersihkan jenazah tersebut. Nah, kemudian kita akan menggunakan gunting. Nah, gunting ini kita akan gunakan ketika dibutuhkan. Misalnya jenazah dalam keadaan berbusana, busananya susah untuk kita buka, maka kita gunakanlah gunting ini untuk membuka pakaian jenazah. Nah, kemudian masker. Nah, masker ini harus kita gunakan ketika kita menyelenggarakan jenazah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan yang pertama, kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlubang-lubang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih, ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi. Nah, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup, ya, tidak boleh langsung. Maka mengistinjakan jenazah, disiram. Kalau memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang, ya. Tapi kira-kira sudah bisa mempraktekkan sendiri atau belum? Soalnya lebih mudah ya ketika kita melihat video praktek pembelajaran. Jadi kita bisa menganalisa, kemudian setelah itu kita bersihkan semua kotorannya terlebih dahulu. Sebelum dimandikan, bersihkan dulu kotorannya. Ya, bisa pakai selangan, jadi bisa pakai selang langsung disiramkan atau pakai gayung ya. Kalau yang perempuan, namanya dahulu sudah lihai jinjin, mayi hati, padul, ayati, kemudian disiramkan ke seluruh dunia airnya itu, dari atas kepala sampai ke kaki. Kemudian siram sebelah kanan, siram sebelah kiri, masing-masing kita. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tata cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan makamnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki, disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah.
khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudhukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang delapan, terakhir disirami dengan larutan kafur barus dan harum-haruman. Sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya, dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor, berkata, Rasulullah menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan menggulirkan air yang campur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku, ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami serta berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu membentangkan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kafur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelum ke kanan yang paling atas, sebelah kanan yang paling atas. Kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selama selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, cukuplah dengan apa saja yang ada. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Kami sangat berharap diterima pahala kami, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mas Abdin